bakal menemani kalian dan juga memberikan informasi penting nih buat kalian, khususnya buat kalian adik-adik SMA, SMK yang sekarang lagi galau mau kuliah tapi ambil jurusan apa, terus kuliah di mana. Nah, pada hari ini kita bakal ngasih tahu kalian informasi penting ini, jadi jangan di skip, dengerin sampai habis, dicatat bila perlu, oke? Nah, pada hari ini juga kita kedatangan tamu spesial ya, ada Kakak Lili Agustin dari Universitas Merdeka Malang, Prodi S1 Manajemen. Nah, halo, apa kabar Kak Lili? Halo Kak, kabar baik, alhamdulillah. Wah, mantap sih. Semester 4 ya Kak sekarang? Iya Kak, semester 4. Oke, semester 4 itu semester tengah ya Kak, jadi Iya. lagi sibuk-sibuknya. Oke, tanpa berlama-lama nih kita langsung aja ya Kak, lanjut ngobrol singkat. Nah, kita masuk ke pertanyaannya Kak. Iya. Pertanyaan pertama, waktu Kakak baru lulus sekolah nih Kak, apa sih alasan terbesar Kak Lili memilih prodi manajemen atau jurusan manajemen, dan juga kenapa harus Unpad Malang? Baik Kak, saya akan menjawab kenapa saya memilih jurusan manajemen ini. Karena saya dari SMA dulu itu udah ada ketertarikan untuk bisnis. Jadi saya mengambil manajemen supaya itu ilmu bisnis Lebih diasah lagi Iya, gitu ya lebih Kak? diasah Oh, iya. lagi. Biar lebih mengerti gitu ya Kak? ya? Iya. Terus kenapa Unpad Kak? Alasan saya memilih Unpad itu karena kualitasnya bagus dan harganya juga terjangkau Kak. Oh, harganya terjangkau ya Kak? Iya. Terus, oke, ada informasi penting nih. Jadi pas kami lagi searching, ternyata Unpad Malang ini udah, apalagi di prodi manajemennya udah akreditasi A ya Kak? Iya, benar Kak. Wah, keren ya. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan kalian kalau kalian lagi nyari kampus, cari kampus yang udah akreditasi A ya. Itu akan memudahkan kalian suatu saat kalau kalian ini nyari kerja. Karena perusahaan itu pasti ngecek akreditasi atau nilai-nilai dari perusahaan kalian. Kalau udah akreditasi udah bagus ya Kak ya. Iya. Terus baru-baru ini juga udah masuk ranking 4 kampus terbaik di Malang Raya. Oke, mantap banget. Tepuk tangan dulu guys. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 2 Kak ya. Sekarang kan udah 4 semester Kak ya. Iya. Bener nggak sih mitosnya kalau kuliah di manajemen itu isinya cuma teori-teori aja? Salah Kak, itu mitos Kak. Iya. Nah, jadi di manajemen itu kita kita jadi untuk diskusi dengan dosen dan teman sekelas. Selain itu juga kita diajarin cara praktek langsung, terjun langsung ke dunia bisnis gitu Kak. Oh, jadi ada prakteknya juga Iya. ya? Oke. Jadi kita kalian juga ngebuat suatu bisnis gitu ya Kak ya? Iya. Buat sendiri ya Kak? Iya, buat sendiri Kak. Dijualkan langsung ke pasar gitu ya? Iya. Oke. Keren ya guys, jadi nggak cuma teori nih, itu mitos ya teman-teman, mitos. Itu bukan cuma teori, tapi kalian juga diajarin praktek langsung. Jadi kalian nih yang ada jiwa-jiwa pembisnis kayak seperti Kak Lili ini, kalian bisa langsung tahu nih apa sih penyebab utama kegagalan bisnis, gimana memulai bisnis itu ada prakteknya. Hebat. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 3. Nah, bisa dibilang ilmu manajemen itu kan kepakai di semua bidang Kak. Nah, menurut Kak Lili nih, soft skill apa yang paling terasa berkembang dalam diri Kak Lili selama kuliah di Unpad Malang ini? Menurut saya ya Kak, yang pertama itu ada public speaking. Kita itu selalu dilatih sama dosen untuk presentasi Kak. Jadi kan setiap kali presentasi itu kayak public speaking kita terlatih. Oh iya, terlatih gitu ya? Iya. Setiap harinya tuh berkembang. Iya. Keren. Selain itu juga ada leadership ya, kepemimpinan. Jadi kita tahu cara memimpin sebuah organisasi itu kayak gimana. Selain itu juga ada cara itu pemecahan masalah Kak. Misal di dalam bisnis itu ada masalah, kita jadi bisa tahu solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi diajarin ya. Jadi memecahkan masalah itu bukan asal-asalan ya. Kayak Iya. ternyata ada materinya, ada Iya. pembelajarannya gitu. Jadi nggak asal ya guys, kalau kita memecahkan masalah itu dalam manajemen itu ada cara-caranya. Bener ya? Benar Kak. Hebat ya guys, jadi nggak asal-asalan nih buat kalian semua. Oke, langsung ke pertanyaan nomor 4. Di semester 4 ini ada nggak sih Kak satu mata kuliah atau tugas proyek yang paling seru dan edukatif nih menurut Kakak? Menurut saya untuk mata kuliah yang paling seru itu kewirausahaan dan pemasaran Kak. Oke. Kewirausahaan itu kita diajarin praktek berwirausaha langsung gitu. Kalau pemasaran kita diajarin cara mempromosikan produk agar dikenal banyak orang gitu sih Kak. Oh, jadi paling favorit nih Kak ya pengadilan Iya. dan kewirausahaan itu. Berarti itu tugas proyek itu yang menjual gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Wah, jadi nggak cuma ngomong-ngomong doang, jadi ada tugas proyek yaitu mereka langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen guys. Oke. Lanjut ke pertanyaan
nih kak di B atau BI dan laboratorium yang keren. Di semester ini kalian udah mulai diajari cara investasi saham atau simulasi bisnis langsung loh kak? Sejauh ini sih kita masih diajarin teorinya aja sih kak, kayak pengetahuan tentang investasi gitu. Kalau untuk praktek langsung belum Ya. Iya. Jadi kalau mengenalnya tuh sudah, Iya. tapi kalau mempraktikkan atau menginvestasi secara langsung itu belum ya kak ya? Belum. Oke, hebat banget sih. Yang penting udah diajarin, jadi udah ada pengetahuannya gitu Iya. ya kak ya. Kalau simulasi bisnisnya tadi, simulasi bisnis pernah ya, kayak yang tadi gitu ya kak ya, Iya. yang menjualkan produk itu. Oke, hebat banget ya. Dan jadi nggak cuman materi, tapi juga ada praktek langsung. Jadi mereka juga udah belajar soal investasi, tapi walaupun belum diajarin cara berinvestasi, tapi mereka sudah punya basicnya ya kak, sudah diperkenalkan tuh guys. Jadi hebat sih. Yang penting sudah ada dasar-dasarnya itu ya, itu yang penting ya guys ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Gimana sih kak rasanya diajarin sama dosen-dosen manajemen Unmar? Betul nggak sih kalau mereka itu suportif, gaul, dan enak diajak diskusi? Betul sekali kak, dosen-dosen di Unmer ini sangat menyesuaikan dengan kita yang Gen Z ya kak ya. Benar-benar apalagi Gen Z ya. Iya. Terus kak, Terus untuk pembelajarannya itu asik kak. asik ya. Iya. Jadi nggak cuma materi gitu. Iya. Oke. Jadi nggak ketinggalan zaman lah pokoknya ya kak ya. Jadi menyesuaikan nih kita Gen Z, gimana sih cara ngajar Gen Z ini gimana? Jadi menarik gitu ya. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Selain belajar di kelas yang nyaman, fasilitas kampus atau spot nongkrong mana di umur yang paling ngebantu kakak buat produktif itu ngerjain tugas? Menurut aku pribadi sih perpustakaan ya kak, soalnya juga sepi, juga enak gitu buat kerjain tugas itu, kita bisa fokus gitu. Terus kalau di kelas-kelas tuh kak udah ada fasilitas yang memadai nggak? Maksudnya kayak AC, proyektor itu ada nggak? Ada kak, itu sudah memadai, mulai dari wifi, AC gitu. Jadi setiap kelas itu sudah ada AC-nya ya? Iya sudah ada kak. Itu yang paling penting ya buat kita atau buat kalian Gen Z itu pasti butuh AC, kemudian juga wifi ya. Iya. Wifi juga salah satu hal yang paling penting ya guys. Karena kayak kita mau ngerjain tugas atau mau nyari informasi itu kan butuh internet. Tapi kalau anak-anak kos itu kan kadang ya nggak ada data atau apa, itu bisa pakai wifi kampus. Iya benar. Kemudian kalau tempat nongkrongnya tuh apa sih yang paling menurut kakak yang bagus? Menurut saya pribadi itu gazebo kak. Oh gazebo. Iya, soalnya itu dekat dengan kantin juga kak. Oke. Jadi kita bisa ngerjain sambil makan. Gazebo ya kak ya. Iya. Tapi dia dekat dengan kantin. Jadi kalau lapar tinggal langsung makan. Oke. Paham. Ke pertanyaan nomor 8 ya kak ya. Nah, melihat kurikulum di umur sekarang, seberapa optimis kakak kalau lulusan manajemen Unmar Malang itu bakal langsung siap bersaing di dunia kerja atau jadi pengusaha? Sangat optimis kak. Optimis banget ya. Kenapa Iya. nih? Soalnya ini kita selama perkuliahan ini kita benar-benar diajarin secara langsung kayak cara berbisnis atau memimpin gitu kak. Jadi kayak kita punya bekal gitu buat nanti ke depannya gitu. Jadi dasar-dasarnya sudah diajarin, jadi mahasiswa ini udah punya basic lah ya. Iya. Oke. Terakhir nih kak ya, apa sih pesan edukatif dari kakak buat adik-adik kita nih calon mahasiswa yang sekarang ini masih ragu atau masih bingung buat gabung di Universitas Merdeka Malang? Ya, buat kalian adik-adik mahasiswa yang masih bingung cari kampus yang bagus dan harga terjangkau, itu kalian bisa daftar ke Universitas Merdeka Malang. Jangan ragu lagi ya kak ya, Iya. karena setelah dengan penjelasan kakak Lili tadi, kalian sudah bisa ada nih gambaran kalian gimana sih kuliah di Unmar Malang itu ya kak Iya. ya. Terus kalau untuk prospek kerjanya luas, itu langsung aja di Manajemen Unmar Malang. Malang. Oke. Nah dengerin itu ya kata Kak Lili, kuliah di manajemen itu nggak cuma dapat teori, tapi kita dapat paket lengkap praktek, terus diajarin basic jadi pemimpin dan banyak lagi lah ya, Iya. Kak, ya, yang belum bisa kita jabarkan di sini. Jadi buat kalian yang masih bingung, kalian bisa langsung daftar di mana Kak? Di Manajemen Unmar Malang. Untuk Informasinya informasi gimana? Untuk informasinya gimana Kak? informasi bisa kalian cari di Instagram ya, Manajemen FEB Unmar Malang. Atau Unmar Malangnya ya Kak? Iya. Unmarnya. Terus kalau webnya kita langsung kemana? PMB kak. Oh PMB ya. Iya. Oke PMB Unmar Malang itu ya. Iya. Terus nanti pasti ada daftar
cara daftarnya, terus kemudian ada diskon nggak sih Kak? Ada Kak. Oh ada ya? Iya. Oke deh, ada diskon loh. Jadi buat apa kalian tunggu lagi? Buat apa lama-lama? Langsung daftar nih Kak. Kalau diskonnya tuh gimana? Ada golongan-golongannya gitu ya Kak? Iya, ada golongan nanti. Jadi buat kalian yang masih ragu, jangan ragu lagi setelah dengar tadi penjelasan dari Kak Lili. Ayo sekarang daftar di manajemen ulama. Oke, terima kasih buat Kak Lili atas kesempatannya pada hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat, semoga bermanfaat bagi aku dan bagi teman-teman semua. Oke, jadi itu tadi informasi dari Kak Lili Agustin mengenai Unmar Malang ya, manajemen khususnya. Jadi buat kalian adik-adik yang masih bingung, masih ragu mau kuliah tapi ambil jurusan apa, terus mau kuliah di mana. Nah, prodi manajemen Unmar Malang itu bisa jadi salah satu pilihan kalian. Oke? Makasih banget buat Kak Lili yang udah menyempatkan waktu pada hari ini, dan juga makasih buat kalian semua yang udah mendengarkan sampai habis. Kami dari Kasma Podcast mengucapkan terima kasih banyak dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.